Rapper Sean P. Diddy Combs tersandung kasus dugaan pelecehan seksual. Korbannya diperkirakan menyentuh 120 orang, termasuk 25 anak-anak. Yang mengejutkan, pemenang Grammy Awards ini diduga mencekoki korban dengan silazin, yang katanya adalah obat bius kuda. Apa itu silazin dan apa kegunaan zat tersebut? Silazin adalah obat yang biasanya digunakan untuk anestesi atau bius hewan, terutama pada kuda. Obat ini mengandung senyawa aktif yang bisa memberi efek menenangkan pada siapapun yang mengkonsumsinya. Menurut sebuah publikasi di Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat, silazin mengandung metilbenzena yang kerap digunakan dokter hewan untuk melemaskan otot. Silazin juga bersifat analgesik atau pereda nyeri. Satu riset pada 2016 menjelaskan silazin bekerja dengan cara memberi stimulasi pada reseptor A2 sentral untuk mempengaruhi pelepasan norepinefrin dan dopamin di sistem saraf pusat. Tujuannya adalah untuk relaksasi otot dan menurunkan rangsangan nyeri. Penyalahgunaan silazin oleh manusia menarik perhatian publik baru-baru ini. Sebuah laporan menyebutkan bahwa penggunaan silazin di Amerika Serikat dan Puerto Rico mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal yang menjadi perhatian adalah dampak kematian yang ditimbulkan. Pada rentang 2010 hingga 2015 misalnya, angka kematian akibat penyalahgunaan silazin hanya sekitar 2%. Namun pada 2019 kasusnya melonjak drastis menjadi 31%. Penyalahgunaan kerap dilakukan karena obat tersebut mampu memberikan efek sedatif yang lebih kuat ketimbang obat rekreasi lainnya. Efek yang diciptakan silazin pun relatif lebih cepat dari obat-obatan penenang sejenisnya. Ini karena silazin merupakan obat bius sehingga efeknya bisa langsung bekerja begitu masuk ke dalam tubuh. Seberapa cepat efek silazin pada tubuh? Silazin adalah jenis obat yang bisa diserap dengan cepat oleh tubuh. Ketika silazin disuntikkan ke pembuluh vena pada lengan, senyawa yang ada di dalamnya bisa segera mencapai sistem saraf pusat di otak. Bahkan berdasarkan penelitian, zat aktif dari obat tersebut dapat menyebar ke seluruh tubuh hanya dalam waktu 30 hingga 40 menit. Sama seperti obat sedatif lainnya, obat ini juga bisa menimbulkan candu atau rasa ketagihan. Seperti yang telah disebutkan, silazin adalah obat untuk proses anestesi pada hewan, terutama kuda. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA sendiri juga sudah memperingatkan bahwa silazin bukan untuk manusia. Meski tidak direkomendasikan, dosis rendah mungkin tidak menimbulkan gejala yang merugikan. Namun pada banyak kasus, penyalahgunaan silazin kerap melibatkan dosis yang besar. Tentu saja ini bisa mengganggu fungsi sejumlah organ penting hingga memicu dampak fatal seperti kematian. Efek serius silazin. Pada manusia, penggunaan silazin dapat menyebabkan banyak efek negatif. Beberapa di antaranya adalah gangguan pada sistem saraf pusat dan sistem pernapasan. Tak hanya itu, silazin dapat memicu penurunan tekanan darah secara ekstrem hingga mengakibatkan detak jantung melambat. Jika dikombinasikan dengan opioid, dampaknya bisa lebih fatal, misalnya koma atau bahkan kematian. Bahaya lain yang dapat timbulkan termasuk berkurangnya kadar oksigen dalam darah atau yang dikenal dengan istilah hipoksemia. Gejala utama dari kondisi tersebut adalah sesak napas dan mudah lelah tanpa sebab. Silazin juga dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah atau hiperglikemia, resistensi insulin, hingga gangguan gastrointestinal yang berhubungan dengan saluran cerna. Bagaimana cara mengatasinya? Hingga saat ini belum ada cara yang benar-benar efektif untuk menangani kasus keracunan silazin. Pada banyak kasus, penyalahgunaan silazin hampir selalu berakhir dengan dampak yang fatal. Tapi jika gejalanya masih ringan, dokter mungkin dapat melakukan prosedur tertentu untuk mengatasinya. Selain bantuan ventilator untuk memberikan oksigen, arang aktif atau karsoal biasanya cukup efektif untuk mengikat senyawa berbahaya dan mengeluarkan dari dalam tubuh. Di AS, silazin memang belum dikategorikan sebagai golongan narkoba. Akan tetapi ini menjadi drug on concern atau jadi perhatian khusus sebab seringkali sindikat narkoba mencampur silazin ke produknya. Pengacara asal Texas Tony Buzbee yang menjadi kuasa hukum dari 120 korban kasus P. Diddy mengatakan beberapa kliennya telah dites narkoba. Secara mengejutkan, ditemukan zat-zat aneh dalam darah mereka termasuk silazin. Salah satu korban dari dugaan kejahatan ini adalah seorang perempuan berusia 20 tahun ketika ia diundang ke pesta oleh P. Diddy. Menurut Buzbee, korban merasa tersanjung ketika diundang, namun setelah diberi satu minuman, ia tidak mengingat apapun lagi. Korban akhirnya mengalami kondisi yang sangat buruk hingga dilarikan ke rumah sakit. Ditemukan kokain dan obat penenang kuda dalam darahnya.